Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berotoritas bagi kami, hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam minggu-minggu terakhir ini ketika Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik Roma atau gereja Katolik seluruh dunia datang ke Indonesia, dia berpidato atau dia berkhotbah di dalam misa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak kutipan-kutipan daripada khotbah Paus itu menghiasi timeline-timeline yang ada di sosial media kita. Baik itu status WA, status Facebook, status Instagram, status Twitter, dan lain sebagainya. Kata-kata motivasi, kata-kata kebenaran banyak diikuti orang. Tapi menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita pertanyakan bersama, yang harus kita pergumulkan bersama. Apakah setiap orang yang mengambil kata-kata dari pernyataan Paus tersebut menjadi landasan hidup atau mampu dilakukannya? Atau jangan-jangan semuanya itu hanya kata-kata semata, tanpa ada perubahan karakter, tanpa ada perubahan pemikiran, atau jangan-jangan orang tersebut justru jauh dari kata-kata yang dia buat, yang dia ambil, yang dia buat di status dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami ragukan Bapak Ibu. Karena memang kami melihat baik di kawan-kawan WA yang berteman dengan kami, baik yang ada di Facebook, kata-kata itu sangat banyak sekali diambil. Seperti
mengasihi orang, mengasihi musuh, dan lain sebagainya. Kata-kata itu tentu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hendaknya ketika kita mengambil kata-kata itu benar-benar meresap di dalam kehidupan kita, menyatu dengan kehidupan kita, dan mampu kita lakukan. Sehingga benar-benar terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah pengajaran lewat pemberitahuan yang Yesus sampaikan. Sebelum perikop kita ini, dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, Yesus pertama sekali bertanya kepada para murid-muridnya tentang siapakah dia. Ada yang mengatakan bahwa dia itu Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa dia itu Elia, ada yang mengatakan bahwa itu nabi-nabi yang bangkit kembali. Namun pengakuan daripada Petrus jelas mengatakan bahwa dia adalah Mesias dari Allah. Lewat pengakuan itu, Yesus dengan keras melarang mereka, mengatakan supaya jangan memberitahukan kepada orang. Nah, setelah pengakuan itu, maka Yesus akhirnya memberitahukan kepada mereka akan sesuatu yang dia terima. Sekalipun dia Mesias, Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia akan jauh dari yang namanya penghormatan yang luar biasa yang diberikan oleh orang banyak. Tetapi justru dia akan menerima sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pemberitahuannya? Dia katakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Bahwa Mesias Anak Allah yang dipersaksikan atau yang diakukan oleh Petrus justru akan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Siapa yang membuat dia menderita? Dikatakan dalam perikop firman Tuhan ini, yang membuat dia menderita yaitu ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang yang harusnya pemuka-pemuka agama melindunginya, justru mereka yang membuat dia menderita. Tapi penderitaan itu terjadi atau terlaksana itu semuanya karena kasih Allah menggantikan penderitaan manusia. Manusia yang menderita oleh karena dosa, manusia yang mati oleh karena maut, tapi diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka Yesus meminta kepada para pengikutnya pada saat itu, supaya para pengikutnya itu juga menyangkal diri. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. Bukan sekali dua kali, tapi dikatakan dalam ayat yang ke-23, setiap saat, setiap hari harus menyangkal diri. Tapi penyangkalan diri di sini Bapak Ibu, bukan seperti penyangkalan diri ketika kita menangkap pencuri, kita melihat, atau ketika kita menangkap penjahat. Apa yang terjadi ketika polisi atau kita menangkap penjahat atau pencuri? Mereka akan menyangkal diri. Mereka akan katakan, kami tidak mencuri, kami tidak melakukan kejahatan. Bukan penyangkalan diri seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Tapi penyangkalan diri yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perikop kita ini Bapak Ibu, yaitu penyangkalan diri, yaitu pengendalian diri dari segala hawa nafsu, dari segala keinginan-keinginan dunia. Karena tidak bisa kita pungkiri, dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang menarik. Sekalipun yang menarik itu menyesatkan. Maka orang yang mengikuti Yesus mintakan harus menyangkal diri, memikul salib. Berarti harus siap menderita di dalam kebenaran, bukan penderitaan di dalam kebodohan atau di dalam dosa. Banyak orang juga Bapak Ibu menderita karena dosanya. Dia jadi di penjara, dia kena masa dan lain sebagainya.
Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita katakan berarti setiap orang yang menderita seperti itu, ya yang dibenarkan Tuhan. Tidak. Menderita di dalam kebenaran. Menderita karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Penderitaan di dalam kebenaran. Dan itu terjadi dan itu dialami oleh para murid Yesus pada saat itu. Semuanya mereka menderita. Semuanya mereka tidak luput dari kematian yang menyesatkan. Semuanya itu tidak terlepas dari ejekan-ejekan yang diberikan oleh orang. Namun memang ada juga pada saat itu dari orang-orang yang mendengarkan itu, mereka tidak berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Salah satunya Petrus juga pernah merasa ketakutan. Karena apa? Karena dia takut menderita. Akhirnya Yesus katakan semuanya harus menderita, memikul salibnya. Bahkan Yesus katakan pada saat itu, barang siapa yang malu karena dia, maka ketika dia datang, dia akan malu juga. Ini sampai kepada konteks kita sekarang. Di dalam konteks kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang memang yang jadi meninggalkan imannya. Malu menjadi orang Kristen, malu menjadi pengikut Yesus dan lain sebagainya ketika diejek, ketika dikatakan Kristen itu tidak benar, ketika dikatakan Alkitab itu tidak benar, ketika dikatakan tidak mungkin ada manusia mau mati, atau ketika dikatakan tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan, dia itu hanya manusia biasa. Maka ketika terjadi penyesatan, terjadi juga penyangkalan diri. Terjadi juga peninggalan iman. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap orang-orang tersebut, yaitu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ketika dia datang, maka dia juga akan malu. Ketika dia datang dengan kemuliaannya, dia juga akan tidak mengindahkan orang-orang tersebut. Maka Yesus menginginkan dari kehidupan kita saat ini, supaya kita jangan malu mempersaksikan iman kita terhadap Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat untuk memperteguh iman kita supaya kita berani mempersaksikan Yesus, supaya kita memikul salib kita di dalam kebenaran sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yang pertama sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, landasan kita yaitu dari tema kita ini, Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Artinya dia pertama melakukan hal yang begitu baik, yang berkorban bagi kita. Pengorbanan Yesus Kristus menjadi dasar kita untuk tidak menyangkal Yesus lagi. Tapi pengorbanan Yesus Kristus yang sudah berbuat baik kepada kita menjadi kekuatan kita untuk memampukan kita memikul setiap salib-salib penderitaan yang terjadi atau yang kita terima atau yang kita alami di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berdosa, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3, manusia itu berdosa, maka yang mengendalikan manusia itu adalah maut. Manusia itu tidak terpisah lagi dari maut. Manusia itu sudah digenggam atau sudah dikendalikan atau sudah dikuasai oleh maut. Maka maut itu akan memberikan kematian, tidak hanya kematian sesaat, tapi kematian yang kekal akan terjadi bagi kita. Lewat Yesus Kristus yang mati di kayu salib,
ketika Yesus datang menebus kita, Dia memenangkan kita, Dia mengambil kita, Dia menyelamatkan nyawa kita, Dia memberikan kehidupan bagi kita. Yang seyogianya, yang seharusnya kita dikendalikan oleh maut, kita dikendalikan oleh dosa, dan kita memperoleh kematian yang kekal. Tapi ketika Yesus datang lewat pengorbanannya, maka digantikan, kita diangkat, kita diselamatkan. Jadi kita diberikan kehidupan yang kekal. Tidak lagi kematian yang kekal menjadi bagian kita, tapi kehidupan yang kekal. Dan satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan yang kekal itu, yaitu Yesus. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Hartamu, jabatanmu, segala yang engkau punya di dalam kehidupanmu, tidak akan pernah bisa memberikan kehidupan yang kekal bagimu. Hanya karena Yesus. Kenapa Yesus melakukannya itu? Itulah karena kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Sudah sangat bodoh Bapak Ibu. Kalau kita di dalam kehidupan, kita sudah dipastikan oleh Kristus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi kita menyangkal Dia, kita meninggalkan Dia, kita berpaling dari Dia. Itu adalah sebuah kebodohan. Contoh sederhananya Bapak Ibu, walaupun ini tidak persis sama. Ketika kita diberikan emas yang sangat terbaik, emas yang terbaik. Tapi saya yakin kita akan menerimanya. Kalau ada orang yang normal membuangnya, kita akan katakan dia itu bodoh. Kita akan katakan dia itu loak. Kita akan katakan dia itu hal-hal yang buruk lah Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa emas itu adalah berharga. Dan bisa membuat kita kaya, membuat kita ibaratnya bahagia dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membuangnya itu, kita akan bodoh. Nah demikian juga Yesus Kristus jauh lebih besar daripada itu Bapak Ibu. Dia tidak hanya memberikan kehidupan sesaat kepada kita, tapi kehidupan yang kekal Dia berikan. Tapi satu-satunya cara supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal itu, kita percaya kepada Dia. Mengimani Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap salib-salib, penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang kita terima di dalam kehidupan, yakinkan dirimu, kita pasti mampu memikul semuanya itu di dalam kebenaran Kristus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak belajar bagaimana di dalam kehidupan supaya jangan sampai kita malu. Identitas diri kita di dalam Kristus harus benar-benar nyata dan tampak. Seperti yang kami katakan di dalam pendahuluan khotbah ini. Timeline yang beredar, yang kita tuliskan, hendaknya itu menyatu dengan kehidupan kita. Supaya tidak hanya sebatas status. Maka kita juga di dalam keberimanan kepada Kristus demikian. Tidak hanya status menjadi orang Kristen. Tidak hanya status sebagai pengikut Kristus. Tapi status kita harus nampak di dalam pembuktian-pembuktian yang nyata. Kristus berbuat baik kepada kita. Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia menjadikan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dia memberikan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kita sudah menerima semuanya itu. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka yakinlah, percayalah bahwa engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal dalam kehidupanmu. Engkau boleh-boleh saja kehilangan jabatan. Engkau boleh-boleh saja kehilangan harta. Engkau boleh-boleh saja kehilangan kedudukan. Tetapi jangan sampai engkau kehilangan iman di dalam Kristus dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini, biarkan Tuhan kami menghidupi firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berbuat baik kepada kami lewat penebusan-Mu. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Biarlah kiranya kami senantiasa menyangkal diri kami, menyangkal keinginan kami, dan memikul salib kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.